Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan viewer kita ya, atau meningkatkan bagaimana caranya minat penonton itu datang ke sebuah channel kita dan mau berlama-lama dan selalu datang, kembali datang, kapanpun, setiap saat, tiap waktu gitu ya teman-teman. Tapi sebelum saya ke sana, saya akan memberikan informasi semoga bermanfaat buat teman-teman semua, karena ini berhubungan dengan sudut pandang yang berbeda yang biasanya yang kita ketahui pasti tidak lepas dari bermacam-macam kayak SEO gitu kan, bermacam-macam strategi yang biasa para content creator lakukan gitu ya. Yuk kita langsung aja ke ChatGPT aja biar lebih lengkapnya dasar atau basic yang harus kita ketahui bagaimana cara meningkatkan viewer di YouTube gitu ya, atau ya di platform manapun juga sebenarnya bisa gitu ya dilakukan hal ini, karena saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yuk kita langsung aja ke TKP. Kita akan ke ChatGPT. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbicara cara meningkatkan viewer YouTube gitu ya teman-teman ya, di sini adalah hal dasar yang memang kita harus ketahui sebagai content creator gitu. Dan ini lebih kecenderungan saya ke personal branding ya, karena sudut pandang yang akan saya jelaskan nanti, atau saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, saya lebih kecenderungan ke personal branding sebagai content creator gitu ya. Nah, untuk meningkatkan jumlah penonton YouTube gitu ya, jadi ada beberapa dasar gitu ya. Ya tentu kalau untuk bicara konten yang berkualitas ya pastilah, mana ada sih orang yang mau nonton konten yang biasa-biasa aja gitu. Semakin lama semakin bagus, atau yang menurut mereka itu bagus, mereka pasti akan berlama-lama di dalam menonton video tersebut gitu ya. Dan kedua, optimasi SEO. Apa sih SEO? Search Engine Optimize gitu ya. Jadi ini salah satu mesin pencarian gitu. Jadi kalau ada orang lagi mencari kebutuhannya, mereka tinggal mengetikkan kata kunci, nanti akan muncul di beranda atau sesuai apa yang mereka cari gitu ya, berdasarkan kata kunci mereka, berdasarkan kebutuhan mereka gitu. Lalu thumbnail yang menarik ya, kalau thumbnail yang menarik itu kan ya masing-masing punya gaya atau ciri khas sendiri cara membuat thumbnailnya sehingga dapat hook ya, bahasa Inggrisnya, menarik perhatian orang untuk datang ke channel atau saluran kita atau mau menonton video kita gitu ya. Lalu bicarakan promosi ya, tentu bisa lewat video short gitu ya. Banyak tutorial-tutorial yang berhubungan yang bagaimana caranya mempromosikan di media sosial gitu ya. Lalu interaksi dengan penonton itu sudah pasti ya, karena itu akan adanya jalin silaturahmi dan ketertarikan sang penonton untuk berlama-lama untuk nonton video kita gitu ya teman-teman. Dan juga ada yang namanya kolaborasi dengan YouTuber lain. Nah ini kan jadi sebuah apa ya, gambaran kepada penonton-penonton kita, ada variasi-variasi atau nuansa-nuansa yang baru gitu ya, tergantung dari kita mau kolaborasi seperti apa gitu ya. Nah lalu adanya pelajari analitik YouTube gitu ya. Nah ini berdasarkan analitik terhadap konten kreator tersebut ya, di channelnya bagaimana gitu gambarannya. Lalu konsisten dalam untuk mengupload video itu sudah pasti ya, agar supaya para penonton itu tidak merasa menunggu gitu loh. Kok hari ini dia upload, besok kok enggak gitu ya. Besoknya lagi kok enggak lagi, tiba-tiba terjadi perubahan gitu. Tiba-tiba 2-3 hari muncul lagi gitu. Jadi usahakan konsisten ya. Kalau misalnya 2 hari sekali oke, sehari sekali oke, atau seminggu sekali 2 kali juga boleh. Yang pasti usahakan buat video yang menarik dan sangat bermanfaat buat para penonton kita gitu, agar supaya mereka menjadi views yang tetap dan selalu datang ke saluran kita gitu ya. Lalu gunakan teks ya, ya tentu nggak semuanya orang itu kan hanya berasal dari negara kita, juga mereka ingin mengetahui informasi dari negara-negara lain gitu ya, karena kan global, YouTube itu kan global. Jadi disarankan memang caption itu harus ada ya, dipasangnya untuk teksnya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan hal-hal dasar yang sudah diketahui oleh para konten kreator gitu ya. Dan ikuti perkembangan dan trending. Nah ini berhubungan dengan hal-hal yang di masa itu yang sedang viral apa gitu, lalu kita kaitkan, dan itu jadi meningkatkan sebuah viewer gitu buat video-video kita gitu. Jadi langkah-langkah ini adalah dasar gitu ya. Langkah-langkah ini adalah dasar yang harus kita miliki gitu ya.
konten berkualitas, optimasi SEO, thumbnail, promosi video, berinteraksi dengan penonton, kolaborasi dengan YouTuber lain, pelajari analitik YouTube, konsisten, dan gunakan keterangan teks ya untuk captionnya, serta perkembangan dan trending yang sedang ramai gitu kan. Nah, di satu sisi saya akan menilai untuk meningkatkan viewer itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kalau saya melihat sudut pandang, kalau ini kan hal dasar ya, ya kan kita kan juga harus naik kelas dong. Masa kita selalu mempelajari dasar terus gitu. Kita harus naik kelas. Nah, naik kelasnya itu kita bagaimana caranya mengoptimasikan di dalam channel kita atau video kita tergantung dari konten kreator memiliki strategi, teman-teman. Jadi di sini yang saya maksudkan adalah ketika mereka selalu datang ke saluran kita, bagaimana kita bisa memberikan atau menjalin silaturahmi itu adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan gitu ya teman-teman. Seperti ini, kalau kita udah bicara saling menguntungkan satu dengan yang lain, berarti kan tidak lepas dari bisnis ya. Karena YouTube platform bisnis. Jadi kita juga harus memberikan sesuatu hal yang bermanfaat buat mereka selain informasi. Karena kalau misalnya sebagai personal branding gitu ya, ya ini saya melihat sudut pandang dari sisi strategi untuk personal branding ya teman-teman. Karena kalau kita bicara bisnis itu tuh di dunia internet tuh ada 3 gitu ya yang bisa kita aplikasikan kepada penonton-penonton kita gitu. Yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan produk gitu ya. Karena kita bicara bisnis nih, produk. Yang kedua digital product marketing gitu misalnya ya. Jadi ada proses di sananya juga. Lalu yang ketiga yang berhubungan dengan jasa gitu ya, yang tidak lepas dari keterampilan. Nah, ketiga poin ini adalah hal yang penting ya untuk meningkatkan atau mempertahankan minat penonton yang akan selalu datang ke saluran channel kita gitu ya. Sama channel-channel besar juga sudah melakukan strategi mereka untuk mempertahankan bagaimana para minat penonton itu selalu datang ke saluran mereka dengan cara adanya hubungan timbal balik yang bisa dikatakan promosi gitu. Ya seperti saya katakan, kalau kita udah bicara promosi berarti kita sudah berbicara yang namanya bisnis gitu loh. Nah, artinya di sini ketika kita sudah memahami 3 ini ya, produk, digital produk gitu ya, dan satu lagi berhubungan dengan jasa ya, atau berhubungan dengan keahlian atau keterampilan semacam itulah. Nah, dari ketiga ini, kalau kalian bisa memberikan event gitu atau suatu gambarannya bisa mempertahankan minat penonton untuk menonton video Anda. Misalnya contoh ya, saya berikan contoh. Oke teman-teman, kebetulan saya ada produk ini digital gitu ya. Jadi kalian tidak perlu harus membeli atau apa. Kalian cukup menjadi seorang afiliator saja atau afiliasi dari sebuah website tertentu. Dan nanti akan dapat diberikan persen atau komisi kepada teman-teman semua bagi teman-teman yang tertarik dalam bisa menghasilkan. Jadi sama-sama saling menguntungkan kan. Kita memberikan informasi yang bermanfaat, kita juga bisa memberikan sebuah hasil kepada mereka dalam bentuk cuan gitu loh teman-teman. Dengan adanya saling kerjasama, sama halnya dengan YouTube dengan konten kreator. Jadi tanpa konten kreator, YouTube nggak akan bisa berdiri gitu loh. Artinya saling-saling berhubungan dan saling menguntungkan gitu ya. Jadi begitu gambaran teman-teman. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang untuk mempertahankan views kita harus menggunakan yang namanya bisnis. Dengan cara seperti yang saya katakan tadi, dengan menggunakan promosi gitu. Misalnya kita akan menggunakan strategi gitu ya, kalau misalnya kalian sudah melakukan penjualan sekian gitu, kalian akan mendapat bonus dengan penghasilan yang sekian gitu, komisinya gitu. Nah itu biasanya hal-hal yang dapat dilakukan oleh para personal branding sebagai content creator gitu ya. Lalu setelah kita bicara berhubungan dengan promosi, berarti kan kita sama juga, kita jualan ya sebenarnya. Tetapi jualan ini kan saling menguntungkan gitu loh. Tapi dengan adanya ini kita memiliki audiens yang terfokus gitu. Artinya audiens itu ya, karena namanya minat penonton itu selalu berubah-ubah dan berfluktuasi, tetapi karena kita sudah
menjalin kerjasama sebagai partner, nah, saya katakan partner gitu ya. Artinya mereka kan selalu datang ke kita untuk mendapatkan hasil sesuai dengan kerjasama kita dengan mereka gitu. Dalam hal bisnis gitu. Karena memang ya namanya juga kita harus memberikan timbal balik kepada para penonton kita, teman-teman. Jadi inilah sudut pandang yang saya lihat dari hal dasar-dasar yang sudah dijelaskan seperti ini gitu. Ini kan untuk tahapan yang beginner ini memang harus hafal ini hal-hal yang seperti ini sebagai konten kreator memang udah di luar kepala gitu ya. Yang meningkatkan viewer berdasarkan ini gitu ya, berdasarkan ChatGPT ini gitu yang sudah dijelaskan. Tetapi kan kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang berhubungan dengan bisnis, karena selain mereka bisa menonton, mereka juga bisa menghasilkan, bisa menjalin silaturahmi dan kerjasama, dan apalagi kalau misalnya kita bisa saling bertemu atau berhubungan dengan atau gathering lah atau kumpul di mana gitu kan, ngobrol-ngobrol soal produk atau bagaimana pengembangan nanti channel kita berdasarkan bisnis kita gitu. Jadi gambaran-gambaran yang seperti ini juga bisa meningkatkan viewer kita dan bisa menjadi viewer yang terfokus gitu ya. Jadi mereka akan selalu datang gitu. Tidak seperti mereka-mereka yang di luar sana yang datang sekali, mungkin besok udah nggak datang lagi, mungkin baru minggu depan, mungkin baru bulan depan baru mau datang lagi karena ingin mendengarkan sebuah informasi. Tapi dengan cara ini kita kan sudah adanya saling keterikatan, artinya sudah adanya jalin kerjasama sebagai partner. Jadi bagaimana menurut teman-teman dengan strategi seperti ini? Apakah menarik perhatian teman-teman semua? Kalau misalnya kita satu frekuensi, tolong cantumkan di bawah dan berikan opini kalian tentang strategi ini. Dengan meningkatkan viewer YouTube, kita bisa menggunakan dengan cara menawarkan bisnis atau mempromosikan sesuatu yang bisa saling menguntungkan. Kalau misalnya kita satu frekuensi, berikanlah gambaran dari teman-teman atau opini ya di bawah kolom komentar saya. Dan juga jika ada request, teman-teman juga bisa mencantumkan di kolom komentar saya. Dan jika ingin belajar lebih jauh tentang channel saya dan bagaimana cara mengembangkan sebuah channel di YouTube sebagai content creator personal branding, ya kita bisa lihat di kiri dan di kanan saya ini biasanya dua-duanya ini muncul ya teman-teman. Teman-teman bisa klik di sana, di situ juga banyak informasi yang bermanfaat dan bernilai buat teman-teman, dan pasti itu tidak akan rugi karena itu menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke teman-teman, ya, cukup itu aja yang saya bisa berikan mengenai bagaimana cara meningkatkan viewer YouTube ya. Dan pokoknya kalau udah berjalan dengan baik, apalagi kalau sudah memiliki audiens yang sangat besar atau subscriber yang banyak, itu sangat mempengaruhi dalam hal untuk meningkatkan viewer kita dengan cara ini gitu ya. Baik teman-teman, salam dari saya J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula, dan bye, sukses selalu.